Bayang-bayang di Kota Lama Part 5. Cerita seru, inspiratif, dan menarik. Kami punya semuanya. Subscribe, like, dan bagikan channel bercerita dengan teman-teman Anda. Raka dan Ayu terjatuh ke dalam lubang gelap yang berbau lembab. Tanah basah dan akar-akar pohon menjulur di sekitar mereka, seperti jerat yang ingin menahan setiap langkah. Hanya ada sedikit cahaya redup dari celah di atas, dan suara hujan yang mengguyur perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. "Apa ini?" Ayu bertanya. Napasnya tersengal-sengal. Dia mencoba berdiri meskipun lututnya gemetar. "Sepertinya ruang bawah tanah," jawab Raka, menyalakan senter ponselnya. Cahaya lemah itu memperlihatkan lorong panjang yang dikelilingi dinding batu tua. "Aku gak suka tempat ini," Ayu berbisik. "Aku juga enggak," balas Raka. "Tapi kita gak punya pilihan." Mereka melangkah perlahan menyusuri lorong. Suara langkah mereka bergema, membuat suasana semakin menegangkan. Di sepanjang dinding, terlihat ukiran-ukiran aneh berbentuk wajah manusia, mirip dengan arca yang mereka lihat di rumah tadi. "Kenapa semua ukiran ini kelihatan seperti hidup?" Ayu bertanya sambil memerhatikan detail wajah-wajah itu. Mata ukiran tersebut tampak mengikuti mereka, membuat bulu kuduknya meremang. "Jangan lihat terlalu lama," kata Raka, menarik Ayu untuk terus berjalan. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan itu, terdapat altar batu yang dikelilingi oleh lilin-lilin yang masih menyala, meskipun tidak ada tanda-tanda manusia di sana. Di atas altar, ada sebuah arca besar yang berbeda dari yang lain. Ukirannya lebih halus, dan wajahnya tidak menggambarkan ekspresi apapun, hanya kosong. "Apa ini?" Raka mendekati altar dengan hati-hati. Ayu membaca tulisan di bawah arca itu. "Penjaga kegelapan, jangan bangunkan dia. Jangan bangunkan." "Apa maksudnya?" Raka memandang Ayu dengan bingung. Sebelum Ayu sempat menjawab, suara tawa wanita tadi kembali terdengar. Kali ini lebih keras, menggema di seluruh ruangan. "Kalian pikir bisa lari dariku?" Suara itu berbicara, tapi sumbernya tidak terlihat. Ayu meraih tangan Raka dengan erat. "Dia ada di sini." Dari sudut ruangan, bayangan wanita itu muncul, perlahan-lahan mendekat. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas tanah, dan matanya yang kosong memandang langsung ke arah mereka. "Kenapa kalian masuk ke sini? Tempat ini bukan untuk manusia," katanya dengan suara yang dingin. "Kita cuma mau keluar dari sini." Raka berteriak, mencoba menyembunyikan ketakutannya. "Keluar!" Wanita itu tertawa lagi. "Kalian sudah masuk terlalu jauh. Tidak ada jalan keluar." Ayu melihat ke arah arca besar di altar. Dia ingat tulisan di batu nisan tadi, dia harus dikembalikan ke tempat asalnya. "Raka, arca itu. Kita harus melakukan sesuatu dengan arca itu." Raka menatap Ayu, lalu melihat arca besar di altar. "Kamu yakin? Kita gak punya pilihan lain." Ayu mendekati altar, mencoba mengangkat arca itu, tapi arca tersebut terlalu berat. "Bantu aku." Raka bergabung dengannya, dan dengan susah payah mereka mencoba memindahkan arca itu dari altar. Namun, saat mereka mulai mengangkatnya, wanita itu berteriak keras, suaranya seperti ribuan orang berteriak bersamaan. "Jangan sentuh itu." Bayangan wanita itu melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang mustahil. Ayu menutup matanya, mengira bahwa ini adalah akhirnya, tapi tiba-tiba, arca besar itu mulai bersinar. Cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, membuat wanita itu berhenti seketika. Tidak mungkin." Wanita itu tampak ketakutan, matanya melebar. Cahaya dari arca itu semakin terang, menerangi seluruh ruangan. Semua ukiran wajah di dinding mulai berubah menjadi debu, dan suara jeritan terdengar dari segala arah. "Kita hampir berhasil," Raka berteriak. "Ayo, dorong lebih kuat." Mereka mengangkat arca itu dan menjatuhkannya ke lubang kecil di tengah altar. Begitu arca itu masuk ke tempatnya, seluruh ruangan berguncang. Wanita itu mulai memudar, tubuhnya hancur seperti asap yang tertiup angin.
Kalian akan membayar ini, katanya sebelum menghilang sepenuhnya. Lorong tempat mereka masuk mulai runtuh. Batu-batu besar jatuh dari langit-langit, memaksa mereka untuk berlari keluar dengan cepat. Cepat, Ayu, kita harus keluar sekarang. Raka menarik tangan Ayu, memimpin jalan kembali ke lubang tempat mereka masuk. Dengan susah payah, mereka memanjat keluar dari ruang bawah tanah itu. Begitu mereka berhasil keluar, pohon beringin yang besar tiba-tiba tumbang, menghancurkan rumah tua di belakangnya. Hujan masih turun, tapi suara gemuruh runtuhnya bangunan itu memenuhi malam. Mereka berdiri di tengah hujan, tubuh mereka penuh lumpur dan luka. Ayu menatap rumah yang kini rata dengan tanah, napasnya berat. Kita berhasil, Ayu bertanya, suaranya bergetar. Raka mengangguk pelan. Iya, kita berhasil. Tapi dalam hati, mereka tahu ada sesuatu yang telah berubah. Mereka mungkin telah keluar dari rumah itu, tapi kegelapan yang mereka hadapi akan selalu menghantui mereka.